Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Nah, sebelum membahas apa itu laju reaksi, perhatikan gambar berikut lalu bandingkan. Yang pertama, ini adalah gambar pagar yang sudah berkarat. Pagar ini terbuat dari besi. Ya. Yang kedua, ini adalah gambar ledakan petasan berupa kembang api. Nah, kedua gambar ini atau kedua peristiwa ini merupakan reaksi kimia. Baik perkaratan besi ataupun ledakan petasan ini merupakan reaksi kimia. Nah, bandingkan mana yang lebih cepat berlangsung reaksinya. Pasti jawabannya adalah ledakan petasan ini. Walaupun dua-duanya reaksi kimia sama. Nah, perkaratan besi dari besi murni yang tidak berkarat menjadi besi berkarat itu memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan ledakan petasan itu sangat cepat. Nah, jadi reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Nah, karena ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat, maka itu bisa dihitung seberapa cepat dan seberapa lambatnya, yaitu di laju reaksi atau kecepatan reaksi. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Pengertian laju reaksi 1. Nah, reaksi kimia itu sudah dibahas di kelas 10. Ya. Itu menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk yang dinyatakan dengan persamaan reaksi berikut. Reaksi berubah, perubahan itu lambangnya tanda panah menjadi produk atau hasil reaksi. Ya. Nah, perhatikan animasi berikut. Nah, laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah reaksi. Jadi reaksi kimia itu ada proses perubahan dari reaksi atau yang di sebelah kiri berubah menjadi produk ya atau hasil reaksi. Nah, perubahan itu memerlukan waktu, maka bisa dihitung laju perubahan tersebut atau laju reaksinya. Jadi laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai berkurangnya reaksi tiap satuan waktu atau bertambahnya hasil reaksi tiap satuan waktu. Contoh misalkan reaksi pembentukan air atau H2O dari gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, ini animasinya. Perhatikan ini animasinya ya. Nah, animasi ini juga pernah digunakan di stoikiometri reaksi. Karena pada dasarnya reaksi kimia itu ya seperti ini. Nah, perbandingan koefisien antara gas hidrogen dengan gas oksigen itu 2 berbanding 1. Nah, perbandingan koefisien itu kan di kelas 10 sudah dibahas bahwa perbandingan koefisien itu menunjukkan perbandingan jumlah zat atau jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi, untuk menghasilkan air, perbandingan hidrogen dan oksigennya itu adalah 2 berbanding 1. Jadi, gas hidrogen atau molekul hidrogennya 2 berbanding oksigennya 1. Ya, 2 mol, 1 mol, 10 mol, 5 mol, atau 8 mol, 4 mol, 2 berbanding 1. Nah, di sini saya gambar gas hidrogennya, molekulnya ada 4. Ya, 4 ini bukan 4 mol, tapi 4 buah molekul. Karena kalau 4 mol itu jumlahnya sangat banyak. 4 mol itu 4 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi tidak mungkin digambar. Jadi saya gambar hanya 4 molekul saja. Dan gas oksigen sesuai perbandingan koefisien 2. Nah, reaksi kimia itu berubahnya reaktan atau yang di sebelah kiri menjadi produk. Jadi yang di sebelah kanan. Oke, perhatikan. Reaktan berubah jadi produk. Ya, jadi si reaktannya berkurang. Si produknya dari tadi tidak ada, produknya H2O-nya ini belum ada. Ya, kemudian direaksikan jadi ada. Jadi bertambah. Tuh. Ada produknya. Reaktannya berkurang ini karena berubah jadi produk. Kemudian terus seperti itu. Nah, jadi produk. Berikutnya jadi produk juga. Berikutnya jadi produk juga. Nah, jadi kalau 1 mol itu jumlahnya sangat banyak ya sama seperti itu. Perubahan reaksi menjadi produk. Nah, berubahnya reaksi menjadi produk itu memerlukan waktu.
Nah, itu yang disebut dengan laju reaksi. Jadi laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai berkurangnya reaksi tiap satuan waktu atau bertambahnya hasil reaksi tiap satuan waktu. Jadi reaksi berkurang, hasil reaksi bertambah. Oke. Ini perhatikan grafik laju reaksi yang reaksi pembentukan air tadi. Nah, ini adalah jumlah zat, ya, sumbu yang ini adalah jumlah zat, yang bawahnya adalah waktu yang diperlukan. Oke. Nah, H2O sebelum bereaksi tidak ada, jadi produk itu di bawah awalnya, sedangkan reaksi itu di atas, ya, karena reaksi itu ya ada, bahan-bahannya ada, ya. Sama seperti membuat kue, analoginya, bahan-bahan kue tadinya ada, ya, ada pasti bahan-bahannya, kuenya belum ada. Ketika diolah, bahannya jadi berkurang atau bahkan jadi habis dan berubah menjadi kue. Nah, begitu juga reaksi kimia, reaksinya ada, ya, produknya belum ada, kemudian direaksikan, maka reaksinya berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Oke, perhatikan ini grafiknya. Nah, yang di atas itu adalah reaksinya berkurang. Nah, yang di bawah itu hasil reaksinya bertambah. Sehingga terbentuk H2O, jadi H2 dan O2-nya tidak ada, habis. Karena berubah jadi H2O. Oke, sekali lagi. Nah, yang di atas itu adalah reaksi. Reaksinya semakin berkurang. Yang di bawah itu produk dari 0 menjadi ada. Bertambah seiring berjalannya waktu. Oke. Nah, yang ini adalah reaksi, yang ini adalah produk semakin bertambah. Sehingga terbentuklah H2O di akhir dan H2O2-nya habis. Itu grafik laju reaksi. Nah, yang ini reaksi, H2O disebut hasil reaksi. Oke, jadi satu kali lagi, kesimpulannya laju reaksi itu adalah dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah reaksi tiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi tiap satuan waktu. Satuan laju reaksi itu adalah M per S, M kapital ya. M kapital ini artinya molar. Molar per detik per sekon ya, M per S. Jadi bukan meter tapi molar per detik. Nah, kenapa molar per detik? Karena biasanya jumlah zat, satuan jumlah zat yang digunakan dalam reaksi kimia itu ya kemolaran ya. Kemudian nah, molaritas itu rumusnya adalah mol per liter. Jadi M per S atau molar per detik itu bisa juga ditulis mol per liter detik. Ya, karena mol per liter itu ya molar. Atau bisa juga ditulis mol desimeter pangkat negatif 3 detik atau sekon pangkat negatif 1. Atau mol per desimeter kubik sekon ya, atau detik. Atau per detik. Sama saja ini semuanya. Jadi sebetulnya laju reaksi itu tidak selalu molar per detik ya, bisa juga mililiter per detik tergantung yang diukurnya. Kalau mililiter per detik berarti mengukur tiap satuan waktunya itu berdasarkan perubahan volume ya. Bisa juga mol per detik. Tapi biasanya standarnya adalah molar per detik. Penentuan laju reaksi. Nah, penentuan laju reaksi itu ya melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan ya, karena si reaksi itu berkurang ya yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Nah, ini contohnya adalah reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida, di mana salah satu hasilnya adalah gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini yang diukur ya. Nah, ini volume gas yang diukur. Nah, kemudian menggunakan stopwatch untuk mengukur waktunya. Nanti jadi satuannya nanti mililiter per detik ya. Jadi magnesium tambah HCl, salah satu hasilnya adalah gas hidrogen ke sini, diukur volumenya, waktunya juga diukur, nanti tinggal dihitung berapa kecepatan atau laju reaksinya. Berikutnya ungkapan laju reaksi. Nah, untuk sistem homogen, ya seperti larutan, cara yang umum digunakan untuk menyatakan laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi molaritas atau kemolaran, ya, pengurangan konsentrasi molar reaksi, atau laju
pertambahan atau bertambahnya konsentrasi molar produk dalam satuan waktu, ya, dalam satu satuan waktu. Nah, ini misalkan reaksinya adalah R berubah menjadi P. R ini adalah reaktan atau reaksi, P itu adalah produk atau hasil reaksi, di mana M dan N adalah koefisien reaksi. Nah, maka ungkapan laju reaksinya adalah laju reaksi lambangnya V sama dengan negatif. Nah, ini artinya negatif itu berkurang, negatif delta R. R itu artinya reaksi tadi yang di sebelah kiri, ya. Jadi berkurangnya reaksi per delta T, ya, atau perubahan waktu, ya. Jadi Pi itu sama dengan berkurangnya reaksi per satuan waktu. Atau kalau kita mengukur produk, berarti produk itu bertambah, maka lambangnya Pi sama dengan plus atau positif, itu artinya bertambah. Delta P per delta T. Ya, jadi kalau yang ditulis produk itu harus bertambah, ya. Artinya karena produk itu ya bertambah, reaksi berkurang. Contoh. Oh ya, keterangannya ini R adalah reaksi, P adalah hasil reaksi, P adalah laju reaksi, T adalah waktu reaksi, delta R adalah perubahan konsentrasi molar reaksi, delta P adalah perubahan konsentrasi molar hasil reaksi. Nah, ini negatif delta R per delta T itu laju berkurangnya reaksi persatuan waktu, yang ini laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu. Contoh, reaksinya adalah A tambah B hasilnya AB. Berarti ini reaksinya ada dua. Kalau ini ada satu, ini ada dua. Ya, jadi reaksi itu bisa dua, bisa tiga, bisa satu. Nah, ini hasil reaksinya 1AB. Nah, maka ungkapan laju reaksinya adalah Pi sama dengan negatif delta A per delta T, ya. Kenapa negatif? Karena A itu reaksi, atau negatif delta B per delta T. Nah, ini juga negatif karena ya B itu juga sama reaksi, atau positif konsentrasi AB per delta T. Kalau ini positif karena hasil reaksi. Nah, kurung seperti ini itu artinya konsentrasi, ya. Itu artinya lambang untuk konsentrasi atau molaritas. Contoh soal 1. Misalkan ada soal seperti ini. Ke dalam ruangan yang volumenya 10 liter, direaksikan 0,1 mol gas nitrogen dan 0,1 mol gas hidrogen dengan persamaan reaksi berikut. Nah, setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, jadi waktunya 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol gas nitrogen. Tentukan laju reaksi sesaat, ya, berdasarkan gas nitrogen yang bereaksi, gas hidrogen yang bereaksi, dan gas NH3 yang terbentuk. Jadi ada 3 yang ditanyakan lajunya, semua laju zat ini ditanyakan berkurangnya reaksi dan bertambahnya hasil reaksi. Oke, yang pertama kita tulis lagi persamaan reaksinya. Nah, ini adalah konsep yang harus dipahami untuk mengerjakan soal ini adalah stoikiometri reaksi, ya, atau perhitungan kimia yang melibatkan persamaan reaksi. Nah, ini udah di kelas 10, ya, udah dibahas. Yang pertama tulis M mula-mula, kemudian R reaksi, S sisa. Ya, kita tulis mula-mulanya. Nah, mula-mulanya itu adalah 0,1 mol N2. Jadi N2 mula-mula atau tersedia 0,1 mol direaksikan dengan 0,1 mol H2. Jadi disimpan sebagai mula-mula. Nah, di soal ini setelah reaksi berlangsung 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol gas N2. Jadi ada sisanya, kita taruh di S atau di sisa, yaitu N2 sebanyak 0,08. Kalau hidrogen yang bersisa simpan di sini. Kalau NH3 yang terbentuk ya simpan di sini. Nah, karena ini N2, nah maka simpan di sini yaitu 0,08. Nah, kita bisa menghitung yang bereaksinya berapa. 0,1 tersisa 0,08.
Yang bereaksinya atau yang digunakannya mudah menghitungnya, ya tinggal 0,1 dikurangi 0,8 yaitu 0,02 ya. Jadi yang bereaksinya itu 0,02 mol. 0,1 dikurangi 0,02 ya 0,08. Kita bisa mencari mol gas hidrogen atau gas H2 berdasarkan perbandingan koefisien. Itu di kelas 10. Caranya adalah koefisien zat yang akan ditanyakan itu disimpan di atas sebagai pembilang, yang diketahui molnya sebagai penyebut di bawah. Nah, ini yang ditanyakan gas hidrogen, berarti kita gunakan koefisien 3 per 1. Nah, 1 ini dari mana? 1 itu dari koefisien N2. Kenapa? Karena molnya sudah diketahui, ini mol yang bereaksinya 0,02, maka kita gunakan pembandingnya dengan N2. Jadi 3 per 1 dikali mol yang diketahui, yaitu yang ini tadi 0,02. 3 per 1 dikali 0,02 itu adalah 0,06. Kita simpan 0,06 di sini. Nah, jadi yang tadi 3 per 1-nya dikotretan saja. Oke. Bisa dihitung berapa sisa hidrogennya. 0,1 dikurangi 0,06 itu adalah 0,04. Kita hitung juga, karena NH3 juga ditanyakan, berapa NH3 yang dihasilkan. Nah, sesuai perbandingan koefisien juga, yaitu 2. Nah, ini 2 ya. 2 per 1, pembandingannya dengan yang ini juga, dikali 0,02 mol. Nah, ini. Atau bisa tidak dibandingkan dengan H2? Bisa. Ya, berarti bukan 2 per 1, tapi jadi 2 per 3. Tapi dikalinya bukan 0,02, tapi 2 per 3 dikali 0,06. 2 per 1 dikali 0,02 hasilnya sama dengan 2 per 3 dikali 0,06, yaitu 0,04 mol. Turunkan ke bawah 0,04 mol. Tapi ini tidak disebut sisa ya, ini disebut hasil, karena produk itu ya hasil ya, tadinya tidak ada, jadi turunkan saja 0,04 mol. Jadi kalau yang di soal yang diketahui hasil NH3 misalkan 0,04, maka yang lain bisa dicari bagian reaksinya, yaitu ini tinggal naikkan 0,04, yang ini tinggal hitung sesuai perbandingan koefisien. Nah, karena yang ditanyakan adalah laju reaksi, dan laju reaksi itu satuannya adalah molar per detik, di mana detiknya sudah diketahui itu 5 detik waktunya, berarti kita harus mencari molaritasnya. Karena ini baru mol, kita rubah mol ke molaritas. Yang pertama kita cari konsentrasi N2 atau molaritas N2. Nah, rumusnya untuk mencari molaritas atau konsentrasi itu adalah mol N2 dibagi volume N2 dibagi volume total ya. Nah, dibagi volume total atau volume larutan atau volume campuran. Nah, mol N2-nya yang mana? Karena mol N2 itu ada 0,1, ada 0,02, ada 0,08. Karena ini yang ditanyakan laju reaksi, maka gunakan mol yang bereaksi. Dan mol yang bereaksi itu yang ini. Ya, jadi gunakan yang tengah. Bukan sisanya, tapi yang ini. Nah, N2 itu molnya yang bereaksinya 0,02. Maka 0,02 dibagi volume total. Nah, ini volumenya diketahui di soal 10 liter ya, 0,02 dibagi 10 liter sama dengan 0,002 mol per liter. Nah, mol per liter itu satuan konsentrasi. Nah, supaya mudah perhitungannya, ini bisa dirubah 0,002 ini menjadi pangkat. Perpangkatan mau dirubah mau tidak ya itu bebas. Misalkan kalau dirubah saya rubah, geser komanya 1 kali 2 3. Jadi posisinya di 2 itu 3 kali. Berarti kalau dirubah 2 kali 10 pangkat negatif 3 mol per liter. Nah, satuan mol per liter itu supaya lebih sederhana bisa dirubah juga. Mol per liter itu kalau dirubah jadi molar atau M kapital. Bisa dirubah, bisa tidak ya. Jadi molar itu mol per liter. Oke, kemudian kita cari konsentrasi H2 sama dengan rumusnya sama, mol H2 per volume campuran sama dengan mol H2-nya adalah 0,06
dibagi 10 sama dengan 0,006 mol per liter dirubah ke pangkat 6 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Berikutnya konsentrasi NH3 sama NH3-nya 0,04 mol dibagi 10, 0,004 mol per liter atau 4 kali 10 pangkat negatif 3 mol per liter atau 4 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Nah, ini sudah diketahui sekarang molaritasnya. Sedangkan yang ditanyakan itu laju. Laju itu satuannya molar per detik. Detiknya sudah ada. Kita tinggal membagi saja masing-masing ini menjadi laju atau menjadi molar per detik. Yang pertama laju reaksi N2. Nah, rumusnya Pi N2, laju N2 sama dengan konsentrasi N2 dibagi T sama dengan, nah konsentrasi N2-nya kan tadi ini udah 2 kali 10 pangkat negatif 3 per 5 sama dengan 0,4 ya, karena 2 per 5 itu 0,4 kali 10 pangkat negatif 3. Ya, kita rubah 0,4 ini jadi satuan, jadi 4, geser koma ke kanan, maka ini berubah. Pangkat negatifnya juga bertambah, jadi 4 kali 10 pangkat negatif 4 M per S jawabannya. Yang B, laju reaksi H2 sama dengan Pi H2 sama dengan konsentrasi H2 dibagi T sama dengan, nah ini konsentrasi H2-nya 6 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 5, 6 bagi 5 itu 1,2 kali 10 pangkat negatif 3 M per E. 1,2 tidak perlu disederhanakan karena sudah satuan. Yang C, laju reaksi NH3, Pi NH3 sama dengan konsentrasi NH3 dibagi waktu sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 5. 4 per 5 itu 0,8 kali 10 pangkat negatif 3 M per S. Jadi rubah 8 kali 10 pangkat negatif 4 molar per detik. Ya, itu jawabannya. Sesuai yang ditanyakan. Berikutnya, nah ini berikutnya contoh soal yang sering keluar di ujian nasional ya, atau di ujian tentang laju reaksi. Nah ini salah satu contoh soalnya. Ini soal ujian nasional tahun 2015. Dan ini banyak yang mirip seperti ini, tahun-tahun berikutnya juga. Pada percobaan reaksi antara logam aluminium dan asam sulfat, persamaan reaksinya ini, gas hidrogen ditampung. Nah ini hasilnya gas hidrogen ditampung dan diukur volumenya pada temperatur yang tetap atau pada suhu yang tetap. Data pengukuran tiap waktu sesuai tabel berikut. Ketika belum direaksikan waktunya 0, ya volume gasnya ya pasti 0. Nah, setelah 15 detik, volume gas hidrogennya, nah ini yang diukur gas hidrogen itu 40 ml. Ketika 30 detik itu 80 ml. Pertanyaannya adalah, laju reaksi pembentukan gas hidrogen setelah 30 detik sebesar. Nah, ini yang ditanyakan adalah laju setelah 30 detik. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Nah, satuannya, perhatikan satuan di sini yang ditanyakan adalah mililiter per detik. Jadi sangat mudah ini. Kita tinggal membagi saja volume per waktu atau mililiter per detik. Karena sesuai pilihan jawaban ini. Pada saat 30 detik. Nah ini. Ya, jadi ketika 30 detik, volumenya adalah 80 mili. Maka Pi-nya sama dengan 80 mili per 30 detik. Itu jawabannya. 80 per 30 itu adalah 2,67 ml per detik. Jadi jawabannya adalah C. Nah, itu salah satu contoh soal. Jadi sangat mudah ya. Lihat saja satuannya ini. Nah, berikutnya tugas yang harus dikerjakan. Nomor 1. 4 mol NaCl terurai dalam ruang 5 liter dan ini terbentuk ya 1 mol gas Cl2, ini reaksinya. Ini dan terbentuk 1 mol gas Cl2. Terbentuknya ini sama ya. Terbentuk 1 mol gas Cl2, tentukan. Jadi ini dan ini sama ya, soalnya ini harusnya satu saja, tidak perlu ada ini. Tentukan besarnya laju pengurangan NaCl dalam waktu 20 detik. Kemudian besarnya laju pembentukan NO dan Cl2 dalam 10 detik. Nah, ini reaksi ini penguraian ya. Jadi ini diuraikan jadi NO dan Cl2. Jadi nanti mula-mula terurai sisa. Mula-mulanya ini 1 mol. Ya, setelah direaksikan, diuraikan, maka terbentuk 1 mol gas Cl2 ya nanti. Berikut
Berikutnya, nomor 2, dalam ruang tertutup yang volumenya 4 liter pada suhu dan tekanan tertentu, 0,4 mol gas A direaksikan dengan 0,8 mol gas B menurut reaksi. Ini reaksinya pada 5 detik pertama A yang bereaksi sebanyak, nah ini mirip dengan contoh yang tadi ya. Kemudian nomor 3, laju reaksi pada reaksi yang ini diukur berdasarkan berkurangnya konsentrasi gas oksigen setiap detik jika pada suhu tertentu laju reaksinya adalah 0,024 m per s. Nah, ini sudah diketahui lajunya, yaitu ini laju berkurangnya konsentrasi gas oksigen. Nah, di sini cari ada gas oksigen. Pertanyaannya adalah berapa laju untuk NO2 tiap detik dan laju untuk N2O5. Nah, ini tinggal sesuai perbandingan koefisien saja caranya. Nah, kalau yang nomor 3 ini tidak perlu ada mula-mula reaksi sisa ya, karena sudah ada lajunya. Tinggal cari saja perbandingan koefisiennya. Kemudian nomor berikutnya, nah ini contoh soal UN. Ada 2 soal yang ini ya. Nah, ini caranya harus pakai cara ya, ini jawabannya harus pakai cara seperti yang tadi. Nah, pertemuan untuk laju reaksi bagian pertama ini sudah selesai. Nanti pertemuan berikutnya itu masih laju reaksi tentang orde reaksi. Tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.